sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Tingkat rendah itu sing Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi makrifat. Nah, wong gak ono sing iso makrifat. Orang-orang agama tidak akan pernah. Agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu sing Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi makrifat. Nah, wong gak ono sing iso makrifat. Orang-orang agama tidak akan pernah mencapai makrifat. Ini mencapai makrifatnya thariqat, iya, tapi mencapai makrifatnya makrifat tidak ada. Kalau mampu mencapai sana, dia tidak lagi berbicara masalah agama. Enggak, dia udah di luar itu, bukan lagi. Dia mampu berbicara. Ya seperti yang ini kalau ngomong. Apa yang kalau ngomong pakai ayat-ayat. Dia nggak mewakili agama apapun, tapi dia mampu semua penjelasan. Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita jumpa lagi di channel YouTube Taman Surga 414. Bagi pemirsa yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya, nyalakan tanda loncengnya, juga di tombol tanda like-nya agar bisa mendapatkan notifikasi tentang perkembangan video-video kami yang terbaru. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah saya katakan pada hari-hari sebelumnya, yaitu bahwasanya tentang perkataan dari Hyang Wildo, yaitu yang mengenai tentang syariat, ya, tentang syariat, thariqah dan hakikoh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum itu saya mohon kepada pihak-pihak yang terkait ormas yang ada hubungannya dengan uamaan, saya mohon reaksinya, saya mohon aksinya, saya mohon untuk segera menangani orang ini, yaitu tentang Hyang Wildo ini, karena menurut saya dan juga teman-teman YouTuber Ahlussunnah yang lain sangat mengharapkan reaksi atau penanganan dari MUI agar orang ini tidak terus-terusan menebarkan kesesatan kepada umat. Apabila mungkin ada sebagian dari anggota MUI, baik pusat, wilayah ataupun daerah, kami mohon untuk segera bertindak, karena ini sudah cukup meresahkan dan membahayakan akidah umat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah saya melihat beberapa video dari Hyang Wildo ini, ternyata memang semakin hari semakin membahayakan, ya, sampai amburadul akidahnya ini. Bagaimana nanti kalau diikuti oleh masyarakat awam dan masyarakat awam tidak langsung percaya begitu saja pada orang-orang seperti ini. Mengenai apa yang dikatakan itu dalam video itu, bahwasanya orang apabila ingin mencapai tingkatan hakikoh maka harus meninggalkan syariat. Ini juga sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan, tidak sesuai dengan akidah-akidah kita. Alasan ulama tentang hal ini saya ambilkan referensi dari kitab Kifayatul Atqiya. Tentang tiga hal ini, yaitu tiga jenjang ini, yaitu syariah, thariqah dan hakikah. Inna thariqata allati tusallu ila Allah Ta'ala ala sati aksamin syari'atun wa hiya fil asli muridun nafsi li talibi syarbi wa fi istilahil qawmi fi'lul ma'murati wa tarkil manhiyat. Fi'lul ma'murati wa tarkul manhiyati. Wa tariqatun wa ya tadba'u af'alin nabiyyi wal amali bihi.
wa haqiqatun wa hiya samratut tariqati. Asy-syari'atu mislus safinati fi annaha sababul wusuli ilal maqsidi wa linajati minal halaki wa tariqatu mislul bahri allazi fihi ad-daur fi annaha mahallul maqsud wal haqiqatu mislul lu'lu'il azim az-zaidi fi syai' fala yujadul lu'lu'u illa fil bahri wa la yusalu ila dzalikal barri illa bis safinati. Itu dari kitab Kifayatul Azkiya. Jadi syariat itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang dinamakan syariat. Jadi saya ulang, syariat itu adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan thariqah adalah ekstra dari syariat itu adalah mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu sunnah-sunnah semua dilakukan. Bukan pas tidak melakukan syariat, tapi syariat tetap diperkuat, dilakukan, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang sunnah Rasul itu dilakukan dengan baik. Dan thariqah adalah merupakan hakikat buah dari thariqah ini. Seperti itu sebetulnya. Jadi kemudian diumpamakan oleh ulama, syariat itu diumpamakan perahu. Artinya alat untuk mencapai tujuan. Syariat, thariqah, hakikat. Kemudian thariqah ini bagaikan laut, jalannya. Lautan itu jalannya, kemudian hakikat adalah mutiara yang dicari. Jadi naik perahu untuk mengambil mutiara tersebut. Untuk mengambil mutiara tersebut harus menyelami lautan. Diumpamakan seperti itu oleh ulama. Jadi untuk mencapai tahapan thariqah, satu, syariatnya dulu diperkuat. Artinya harus betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangannya. Termasuk di antaranya sholatnya. Tidak dinamakan hakikah kalau meninggalkan sholat. Tidak sampai pada thariqah kalau tidak melakukan puasa. Tidak capai pada thariqah hakikah kalau tidak haji bagi yang mampu. Tidak sampai pada thariqah apabila melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah, termasuk buka-buka aurat. Seperti yang wildo kan buta aurat, kayaknya pakai sempak tok itu ya. Bagaimana dia sampai pada thariqah, pada hakikah? Sudah dari syariatnya sudah kayak gitu. Syariatnya sudah kocar-kacir. Tidak sampai pada hakikah kalau syariatnya itu tidak melakukan kewajiban dan tidak menjauhi larangan Allah. Kalau orang yang mengatakan itu syariat thariqah hakikah tak perlu syariat, itu adalah keyakinan salah atau keyakinan yang sesat. Seperti itu. Thariqah menambahkan dari syariat itu, tetap syariat melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dan apa yang dilarangkan, kemudian melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya kalau ingin sampai pada hakikat maka tinggalkan syariat. Ini tidak benar. Karena syariat ini, hakikat ini adalah buah dari syariat dan thariqah. Ada yang mengumpamakan thariqah itu bagaikan rasa dari sebuah. Jadi thariqah itu tidak bisa dijelaskan, bagaikan seperti umpamanya rasa manis. Manis kayak apa manis? Kayak gula kayak apa? Kayak tepung, ini kan rusak nanti.
Jadi orang ini yang namanya Yang Wildo ini semakin hari semakin rusak saja apa yang dibahasnya. Bahkan juga di video ini, saya Yang Wildo, pengagum berat dari Siwa Mahadewa, Buddha Siddhartha Gautama, Krishna, Nebukadnezar, Abraham, Yesus maupun Muhammad. Namun yang bukan pengikut mereka, termasuk bukan pengikut Nabi Muhammad. Kemudian apa agamanya? Nah, kalau memang tidak beragama, kenapa membahas tentang jenjang-jenjang dari Islam ini? Untuk apa? Kalau tidak beragama, kenapa kok membahas syariat, thariqah, haqqah? Karena itu di luar kemampuannya dia. Ada apanya pemirsa? Ini sudah artinya sangat membahayakan bagi masyarakat. Ayo jangan sampai dipegang teguh omongannya dia. Kalau ngomong ini jelas-jelas kalau seperti yang dikatakan di video itu dia tidak beragama ya. Kemudian kepada MUI, karena ini sudah menurut kami ya, menurut saya dan penistaan agama, masuk pada penistaan agama. Jadi saya mohon kepada kiai-kiai, ulama, MUI, NU, Muhammadiyah untuk segera bertindak untuk menghentikan orang ini karena sudah mengancam keselamatan akidah umat Islam. Juga kepada pihak kepolisian. Makanya ini kami teman-teman dengan teman-teman Aswaja, YouTuber Aswaja ini terus menyuarakan ini bukan apa, agar segera diselesaikan, agar segera diurus karena ini sangat membahayakan akidah masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.